Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Kripto. Tempatnya para sangkuter saling berkumpul dan mengadu nasib. Oke, ya jadi apa kabarnya teman-teman semua hari ini yang kayaknya kebanyakan besar hari ini lagi jadi para sangkuter semua ya. Sekarang tanggal 17 Mei 2021, sekarang jam setengah 2 siang ya. Dan dari tadi pagi itu udah banyak banget nih yang mention gua di grup Telegram ini ya, di grup Telegram Main Crypto tentang market hari ini merah semua, terutama Bitcoin itu turunnya cukup signifikan ya. Jadi semuanya itu pada panik lah ya, pada panik-panik. Dan kalau kita lihat nih sekarang ini, lihat market hari ini gimana ya? Bitcoin sekarang harganya udah menjadi 676 juta. 600 jutaan, udah kepala 6. Yang itu mengakibatkan semua market sekarang dominan berwarna merah ya. Semuanya itu kena dampak, bahkan Ethereum jadi 51 juta. Nih, bahkan sebelumnya dia sampai 46 juta loh. Ya, nggak cuma Bitcoin aja nih, semua koin kebanyakan itu kena dampaknya. BNB juga jadi kepala 7 lagi nih, dari kepala 9 ya, kemarin 9 juta ya. Semuanya nih, nggak cuma Bitcoin doang nih. Nah, jadi gua hari ini mau ngebahas sebenarnya ada apa sih, kenapa ini Bitcoin jadi turun kayak gini, jadi semuanya sangkut ya, semua koin. Apakah akan selanjutnya turun lagi, dan apakah saatnya kita cut loss atau gimana? Tenang kawan-kawan, jangan panik, mari kita piknik. Oke ya, jadi kemarin itu gue udah buatin kan videonya nih. Kalau kalian nggak percaya nih, tanggal 14 ini ya. Nih, di sini gue udah melakukan analisa ke depannya nanti bagaimana untuk harga si Bitcoin, ya kan? Nih, penyebabnya juga kemarin itu turun bebas kenapa, kemudian ke depannya itu gimana. Kalau kalian nggak percaya nih ya, kita buka, gue tunjukin si Bitcoin itu sendiri. Kita cari di menit berapa, gue gambar. Oh, ini ya. Nih, di menit 21. Di sini gue udah tunjukin kalau Bitcoin itu kemarin dia membentuk pola atau pattern yang namanya head and shoulders. Bukan head and shoulder sampo itu ya. Nah, jadi apa sih head and shoulders ini? Udah gue jelasin juga kan di video sebelumnya. Nih, kalau masih lupa nih, gue kasih tahu lagi nih, head and shoulders itu bagaimana sih polanya. Nih, ya, dia setelah membentuk yang namanya head and shoulders, pergerakan selanjutnya itu akan cenderung breakdown ke bawah atau mengalami penurunan. Nih ya, tuh turun. Nih, turun. Oke. Jadi udah mengerti kan? Nih, turun. Begitu kan? Nah, jadi sekarang kita lihat lagi nih. Lewat trading view aja ya. Harga dari Bitcoin USDT. Nih, buat kalian nih, jangan panik dulu. Karena udah gue wanti-wanti 2 hari ya, berapa ini? 3 hari lah ya. 3 hari sebelumnya nih, setelah Lebaran nih, udah gue kasih tahu kalau dia di sini membentuk head and shoulder, ya kan? Nah, jadi kita langsung lihat aja nih. Sekarang harganya itu gimana? Nah, ini ya. 1 day. Kita lihat dulu. Ini gambar gue yang waktu itu ya, udah lama banget, kita hapus dulu aja. Kita hapus biar menjadi rapi, guys. Sorry, belum dihapus. Nah, sekarang harga si Bitcoin ini udah mulai naik lagi ya ke 44.000. Dan tadi pagi kalau gue liatin di grup Main Crypto ini, gue banyak yang banyak yang bisa dibilang cut loss karena udah panik ya, ngelihat harga-harga semua ini merah semua, takut turun lagi. Karena banyak juga yang udah buat YouTuber lain, gue lihat itu dia membuat sebuah video kalau Bitcoin ini akan melakukan pola atau penurunan lebih dalam lagi ya. Jadi ya, orang-orang yang mungkin
baru masuk di dunia kripto langsung pada panik ya. Langsung pada panik lalu melakukan yang namanya cut loss. Padahal sebenarnya kalau dari yang gue lihat si Bitcoin ini dia memiliki support kuat nih, support kuat di area sini nih. Mana ya, kita gambar pakai kotak aja guys. Kita gambar pakai rectangle ya. Dari 40.000 sampai sekitar 42.000. Nah, ini merupakan support kuat si Bitcoin itu sendiri ya. Nah, jadi kalau menurut gua selama Bitcoin ini masih belum tembus ke bawah dari 40.000 ini, kita masih aman ya, masih aman. Jangan panik dulu, tenangkan pikiran ya, tenang, jangan panik. Nah, tapi kalau kita lihat nih, mungkin di zoom in sedikit ya. Ini Bitcoin tadi pagi itu dia hampir menyentuh yang namanya titik supportnya. Dan ya seperti biasa ya, kalau dia menyentuh yang namanya titik support, ini support yang lumayan kuat loh. Ini sebelumnya jadi all time high ya, menjadi resistance-nya si Bitcoin ya sebelumnya di sini. Nah, kalau dia menyentuh titik support itu pasti dia akan melakukan yang namanya pemantulan atau pembalikan arah ke atas, karena namanya juga support kan ya. Jadi kalau dia udah nyentuh ke bawah pasti dia akan naik lagi. Dan kalau menurut gue juga tadi pagi pasti banyak yang ngeliatin time frame dengan time frame rendah ya, seperti 15 menit nih kita lihat. Nah, ini di saat Bitcoin mungkin di harga segini ya, udah di 42 ribuan nih. Itu pasti udah banyak yang apa ya namanya, bisa dibilang nyombong lah, gimana ya, bukan nyombong, mungkin agak sedikit lega ngelihat yang namanya candle ini nih. Nih, dia dari 42 ribuan balik ke 46 ribu di time frame 15 menit. Kalau gue perhatikan juga di grup main kripto banyak yang bilang tenang ya, udah aman gitu. Padahal sebenarnya belum aman. Udah gue peringatkan juga di grup ya, buat yang mungkin senang ngelihat candle warna hijau sedikit di sini, ini jangan senang dulu. Kenapa? Karena ini memang dia baru menyentuh yang namanya titik supportnya. Tapi kalau kita lihat di time frame 1 hari di sini, si Bitcoin ini masih merah. Dan yang terpenting dari si Bitcoin itu sendiri nih ya, yang terpenting dari Bitcoin itu adalah dia harus kembali ke arah resistannya di sekitar sini nih. Nih di angka 52. Aduh, salah, malah pakai garis. Pakai rectangle ya. Pakai garis, pakai rectangle. Nah, sini ya kita geser. Kenapa ini enggak bisa digeser? Kita geser. Nah, ini ya. Kalau kita lihat kan, ini dia udah sering menjadi resistance juga ya, dan sekarang ini kemungkinan apa yang akan dibentuk oleh si Bitcoin ini nantinya dia akan melakukan, karena ini dia barusan udah menyentuh titik support ya di sini, dia akan menuju ke pakai brush. Ini dia akan menuju ke, kenapa warnanya ungu? Mana sih? Ganti warnanya di mana ya? Oh ini. Kita ganti warna dulu. Ganti warna merah ya. Nah, ini dia akan menuju, kenapa masih ungu ya? Gak apa-apa lah ya. Dia akan menuju yang namanya garis resistance-nya di sekitar 50. Jelek banget sih gambarnya. Di sekitar 52.000 ini ya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Dia akan menuju ke titik resistance-nya di sini, sama seperti resisten dia sebelumnya nih di sini tuh ya kan. Nih jadi support ya, seperti itu ya. Nih di sini tuh. Pokoknya dia tuh sering banget lah ya menjadi titik support dan resistance, yang ini akhirnya menjadi bisa dibilang titik kunci dari si Bitcoin ini sendiri. Dan apakah kalau sekarang itu waktunya untuk cut loss? Menurut gue ini belum ya. Menurut gue ini masih belum, karena dia udah, kalau kita lihat dari titik supportnya dia ini mengalami sedikit pemantulan. Sedikit ya, gue bilang sedikit, tapi ini bukan berarti berita bagus untuk ke depannya. Karena nanti kemungkinan
titik penentuannya itu ada pada saat nanti si Bitcoin ini memasuki area resistance yang ini 52.000 ke atas ya. Mungkin kalau udah tembus dari 54.000 lah ya bisa dibilang baru aman ya. Kalau udah tembus dari area sini. Nah, tapi apakah nanti artinya si Bitcoin ini akan terus naik atau terus turun? Kita belum bisa menentukan. Namanya pasar itu belum bisa menentukan ya. Jadi nanti kemungkinan Bitcoin dia akan melakukan pemantulan ke sini, dan kalau sudah ke sini kita baru harus lihat bagaimana pattern yang akan dibentuk si Bitcoin. Apabila nanti si Bitcoin ini berhasil melakukan kita hapus dulu. Mungkin berhasil melakukan close candle di atas area sini, di atas area ini, kemungkinan itu akan tidak terjadi yang namanya bearish lagi ya. Jadi kan ini masih bearish nih sekarang nih, bearish trend ya bisa dibilang. Nah nanti kalau dia sudah melakukan closing candle di atas area resisten yang ini, itu kemungkinan untuk turun lagi ke bawah sini itu menjadi hanya 40% ya. Jadi dia akan 60% itu akan kembali naik dan kemungkinan akan memasuki yang namanya garis trennya lagi ya. Kalau kita lihat garis trennya ini ada di sekitar sini nih. Nah, ini ya garis trennya itu ada di sekitar sini nih. Nah, nih. Kalau nanti si Bitcoin ini dia sudah menembus menembus garis resisten di sini, kemungkinan dia akan kembali masuk ke area sini ya. Dia akan kembali memasuki area garis trennya. Nah, tapi kenapa di sini gue bilang ini adalah area penentu untuk si Bitcoin ya? Karena apabila nanti worst case scenario nih, bisa gue bilang worst case scenario atau kemungkinan terburuk dari harga Bitcoin ini, kalau misalnya nanti dia gagal yang namanya melakukan breakout dari garis resistennya ini ya, menembus garis resistennya ini, nanti dia gagal, kemungkinan terburuknya dia akan langsung turun ke garis support yang berikutnya yang gue bilang di 40.000 sampai 42.000 ini ya, di sekitar sini. Dan nanti apabila titik ini jebol lagi nih, dia kemungkinan bisa turun sampai paling bawah di sini, di sekitar di sekitar 30 ribuan ini ya, di sekitar 30 ribuan. Yang ini pasti kalian udah panik banget nih, karena dari titik tertingginya Bitcoin aja kalau sampai sini itu 50% cuy. 50% ya. Itu cukup banyak loh 50% nih. Jarang-jarang juga kan kalian dapat profit 50%, itu jarang kan ya. Nah, kita ilangin dulu ini ya. Nah, ya. Itu untuk kemungkinan terburuknya Bitcoin ya. Nah, jadi keputusannya ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau menurut gua, buat yang mungkin belum cut loss nih ya, buat yang belum cut loss aja nih. Kalau yang udah cut loss ya udah tunggu mungkin lihat di sininya juga ya. Nah, buat kalian yang mungkin belum cut loss, tahan dulu, menurut gua tahan dulu ya. Tahan dulu nih di harga sekarang ini. Dan kita lihat nanti apakah Bitcoin akan menunjukkan pola yang akan menembus si garis resistennya di sini. Ya, menembus garis resistennya di sini. Dan kalau kelihatannya nanti kayaknya Bitcoin ini nggak kuat nih mau nembus ini. Nah, baru kalian cut loss di sini, ya, cut loss di sini. Jadi kalian itu nggak rugi. Kalau cut loss di sini kan rugi. Kalau di sini ya mungkin rugi tapi sedikit lah ya. Karena nanti kalau dia Bitcoin ini nggak berhasil menembus garis resisten ini, dia akan turun lagi. Nah, karena kalian udah cut loss, kemungkinan nanti kalau misalnya Bitcoin dia melakukan jebol nih, support di 40 ribunya itu jebol. Karena kalian udah cut loss, modal kalian itu aman kan, kalian bisa beli lagi di area bawahnya, di bawah support ini, di area sini ya. Nah, karena
dia udah melakukan yang namanya penurunan. Kalau sampai sini 50% baru kemungkinan dia akan melakukan pembalikan arah. Tapi kita nggak tahu, kita harus lihat lagi ke depannya. Kita harus melakukan analisa lagi lebih mendalam. Tapi kalau untuk waktu dekat ya, mungkin beberapa hari ke depan ini menurut gua masih jangan panik dulu lah ya. Dan karena kalau kita lihat juga, kita udah tahu ya di pembahasan gue yang kemarin ini, penyebab market BTC turun ini udah gue jelasin melalui Twitter. Kalau kita lihat ini ya, trending di Indonesia sekarang Bitcoin, Elon dan depresi. Gila. Elon ini bikin Bitcoin jadi orang-orang depresi ya. Dan kalau kita lihat di Elon Musk ini juga yang udah gue jelasin kemarin nih, jangan panik katanya juga, karena dia udah ngebuat yang namanya pernyataan seperti ini. Tapi kalau kita lihat si CZ Binance ini, atau si CEO dari Binance sendiri, ini dia terakhir membuat tweet tentang Bitcoin dan kripto tidak berubah, mereka nggak peduli ya. Selalu ada fluktuasi di dalam sebuah market karena semua alasan yang banyak ya. Emang kalian itu bisa untuk menyalahkan orang karena apa yang dia tweet, tapi itu merupakan kebebasan mereka karena itu Twitter mereka ya. Ini di sini bisa dibilang their freedom. Kalian itu bisa mau mungkin nyalahin Elon, masalah gimana sih bikin orang stres gini. Atau di sini kalian bisa mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Apa sih maksudnya kesempatan yang ada? Ya seperti yang gue jelasin tadi. Kalian nanti setelah Bitcoin turun di sini mungkin ya, kalau nanti dia nggak berhasil nembus sini, kalian itu bisa saatnya membeli koin-koin lain. Mungkin mau beli Bitcoin juga, atau mungkin koin-koin lain pasti akan jadi murah semua kan. Nah, di situ adalah kesempatan kalian tuh untuk mungkin karena kalian udah melakukan cut loss di sini, jadi modal kalian itu bisa dibilang ya nggak terlalu dalam lah ya ruginya ini. Mungkin ruginya cuma 10% lah ya, sedikit. Karena kalau di sini dari sini aja itu 30% tuh kalian bisa rugi 30%, sementara kalau di sini itu sekitar 15% aja ya kan. Tapi ini untuk Bitcoin kalau misalnya kalian beli di pucuk ya. Tapi kan semua koin juga berpengaruh nih. Kalau misalnya kita lihat BNB itu dia melakukan penurunan seberapa dalam nih. Kita lihat 1 day. Nah, ini BNB juga dia melakukan penurunan yang cukup dalam. 30% sama. Jadi kurang lebih sama seperti si Bitcoin ini ya. Jadi kesimpulannya udah kalian bisa simpulin sendiri ya untuk cut loss sekarang ini. Menurut gue jangan dulu, santai aja, jangan panik, mari kita piknik ya kan. Kita ya jangan diperhatiin dulu lah ininya lah. Marketing hari ini jangan diperhatiin, mending kita lihat nanti setelah si Bitcoin ini mendekati titik resistennya di sini, apa yang akan dia bentuk, apa yang akan dia lakukan. Tapi gue juga berharap kalau nanti Bitcoin akan bisa menembus si garis resistennya ini, ya kan? Siapa juga yang nggak mau kalau asetnya itu jadi naik ya. Jadi untuk hari ini